Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam mata pelajaran matematika. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita pada pertemuan terdahulu. Masih ingat? Ya, pelajaran kita yaitu transformasi. Apa itu transformasi? Ada yang ingat? Ya, transformasi adalah perubahan posisi atau perpindahan suatu benda pada posisi awal menuju ke posisi yang lain. Lalu, apa saja jenis transformasi? Ada berapa? Ya, ada 4 jenis transformasi. Yang pertama, refleksi. Yang kedua, translasi. Yang ketiga, rotasi. Dan yang keempat, dilatasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang refleksi atau pencerminan. Semoga kalian telah bisa memahami tentang materi refleksi atau pencerminan tersebut. Pada kali ini, kita akan melanjutkan dengan jenis transformasi yang kedua, yaitu translasi atau pergeseran. Baiklah anak-anak, sebelum masuk pada materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah mempelajari materi translasi pada hari ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan definisi translasi pada suatu benda. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan suatu benda. Yang ketiga, kalian dapat melukis bayangan benda hasil transformasi translasi. Dan yang keempat, kalian diharapkan dapat melukis dan menentukan koordinat bayangan benda hasil transformasi translasi pada bidang kartesius. Penilaian ada 3. Yang pertama, penilaian sikap melalui observasi, sedangkan penilaian pengetahuan dan keterampilan melalui tes latihan soal. Translasi atau pergeseran. Tentunya kalian pernah menggeser meja dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, ketika kalian berhasil memindahkan meja tersebut, maka posisi meja akan berubah dari posisi awal menuju posisi akhir. Gerakan memindahkan meja tersebut merupakan salah satu contoh dari translasi. Sekarang perhatikan bangun datar A pada gambar di samping. Kemudian perhatikan bangun A aksen yang merupakan bayangan dari A. Kamu dapat memperoleh bangun datar A aksen dengan cara menggeser atau mentranslasikan bangun A. Untuk mengetahui jenis translasi yang menggerakkan bangun A sehingga menjadi bangun A aksen, mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pilih sembarang titik sudut pada bangun awal A, kemudian beri nama titik sudut tersebut A. Pada titik sudut bayangan yang bersesuaian dengan titik A, berikan nama A aksen. Dari titik A, gambarlah garis horizontal sampai tepat berada pada bagian atas titik A aksen. Selanjutnya, gambarlah garis vertikal dari titik tersebut sehingga garis tersebut bertemu dengan titik A aksen.
Hitung berapa satuan panjang garis horizontal yang menunjukkan seberapa jauh bangun datar A bergeser secara horizontal. Kemudian, hitung berapa satuan panjang garis vertikal yang menunjukkan seberapa jauh bangun datar A bergeser secara vertikal. Mari kita lihat informasi berikut ini. Jika suatu pergeseran atau translasi pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah kanan dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah kiri. Jika suatu translasi pada suatu benda dilakukan sepanjang garis vertikal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah atas dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah bawah. Berdasarkan informasi yang kita dapatkan tadi, maka kita akan dapat menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah translasi pada bagian horizontal yang menggerakkan bangun datar A sehingga menjadi A aksen bernilai positif atau negatif? Jawabannya positif. Yang kedua, apakah translasi pada bagian vertikal yang menggerakkan bangun datar A menjadi A aksen bernilai positif atau negatif? Jawabannya adalah negatif. Nah, jika X dan Y menunjukkan translasi yang menggerakkan suatu bangun datar dengan X menunjukkan translasi pada garis horizontal dan Y menunjukkan translasi pada garis vertikal, kita bisa menuliskan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan bangun datar A menjadi bangun datar A aksen. Jawabannya adalah 8 untuk X dan negatif 6 untuk Y. Kegiatan berikutnya yaitu translasi pada koordinat Kartesius. Ayo kita mencoba. Diketahui segi 4 ABCD memiliki titik sudut A 1,2, B 3,1, C 4,-1, dan D 2,0. Gambarlah segi 4 tersebut, kemudian gambar hasil bayangannya jika ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Tuliskan koordinat bayangan hasil translasi segi 4 ABCD yang bayangan ABCD selanjutnya disebut dengan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Karena ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah, maka translasinya untuk X adalah negatif 4 dan Y negatif 2. Sehingga kita dapat menentukan koordinat titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen seperti pada tabel berikut ini. Nah, setelah kita mendapatkan koordinat bayangan hasil translasi segi 4 A, B, C, D, maka kita dapat menggambarkan hasil bayangannya pada bidang Kartesius, yang selanjutnya disebut dengan segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, seperti pada gambar berikut ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, maka kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Untuk penilaian, silahkan kalian kerjakan tugas latihan translasi berikut ini. Baiklah anak-anak sekalian, sekian dulu video pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat kalian pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.